selamat datang di podcastnya Neri. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang tentang smartphone atau telepon. Nah, di samping kanan saya sekarang sudah ada dua orang teman saya, yaitu Hai, saya Hilde. Halo, aku Vio. ya. Jadi mereka berdua ini adalah narasumber aku. Kita akan berbincang-bincang tentang smartphone atau telepon. So, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja untuk Hilde. Kita tanya, Hilde itu pertama kali pakai smartphone apa atau telepon apa? Terus apa kelebihan dan kekurangannya untuk kehidupan Hilde? Hilde. So, mungkin the first time saya pegang HP itu dari mungkin kelas 1 SMP dan itu Udah lama ya? Yes, betul sekali. HP pertama yang saya pegang itu HP Vivo yang 71. Oh my god. Oh, yang kecil itu nggak Yes, Vivo. that's right. Aduh, ya, aku pakai itu tau. Ya kan? Terus karena saya terlahir dari orang tua yang strict parents, Ya. jadi Shit, HP parents, tersebut tidak bisa saya gunakan 100%. Seperti itu. Jadi istilahnya no privacy. Jadi apapun yang saya lakukan dengan HP itu pasti orang tua saya akan memeriksanya seperti itu. Baik yang dilakukan sama my parents, but ya kita kan apalagi di umur segitu itu masih dalam perlu pengawasan kan ya. Oh iya. Betul. Ya. Nah itu sih pertama kali saya pegang HP. Oke. Selain pakai HP itu, HP ada nggak? Ada tidak HP yang lain seperti itu? Terus and my second phone ini. HP apa ini? Aduh, saya juga lupa. Kayaknya Vivo juga. Bagaimana ini pemilik HP tapi lupa? Vivo Vivo Iya kan? lupa tapi serinya berapa. Nah, ini my second phone yang saya dapat pas mau kuliah. Seperti itu teman-teman. Terus untuk jangka pemakaian HP ini dengan HP yang lama tuh Lebih lama HP yang kemarin sih. Kan HP yang kemarin itu saya pakai 6 tahun. Saya lama juga ya. 6 tahun. Setelah itu HP ini saya baru pakai saya baru pakai Di dan tahun? di tahun 2022. Jadi baru masuk 3 tahun. Oh, Seperti iya. itu, yo. Keren banget dong. Yes. Terus perbandingan antara HP ini dengan HP yang dulu tuh apa? Kelebihan dan kekurangannya deh. Mungkin tidak jauh beda. Cuma RAM sama kameranya aja. Seperti itu. Lebih banyak mana nih penyimpanannya ini? Yang HP yang sekarang meskipun tidak terlalu banyak, tapi ya cukup lah begitu. Kalau HP kemarin tuh download satu aplikasi langsung penuh full memorinya. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus untuk implementasi kedua HP ini yang lama dengan yang baru untuk dalam kehidupan sehari-hari Hilde itu apa? Nah kalau yang kemarin tuh kan saya pakai cuma dalam jangkauan SMP ke SMA. Begitu kayak yang intens saya pakai tuh pas SMA. Apalagi pas SMA itu kan kita dihadapkan dengan COVID. Jadi ada Zoom, Google Meet, segala macam kelas susah banget ya. Iya kan? Kayak mau ke kampus juga Iya, apalagi COVID kan. Betul lah. Iya, benar. Nah, di situ intens pakainya di situ. Terus yang kemarin ikut lomba juga di situ. Begitu. Oh iya, dia sempat dengar berita sih mengikuti lomba Olimpiade Bahasa Jerman. Keren banget. Juara 1 tahu. Keren banget guys. Terus Yes. oke, mungkin kita tanya Tanya ke Vio. Ya. Vio ini orang Bogor guys. Otomatis guys. pasti dari segi teknologi yang dipakai Iya, pun lebih maju jauh Vio. dibanding kita. Oh, kita beda ya berarti? Iya sih, Beda. karena kan bisa dibilang teknologinya bukan membandingkan ya. Iya. Tapi kan memang pada dasarnya seperti itu begitu. Oke, untuk Vio tuh pertama kali pegang smartphone itu smartphone apa sampai sekarang? Dulu pertama kali, kalau kalian tahu HP ini tahu nggak sih Cherry Bell gitu? Oh iya, tahu. Kamu tahu? Aku sampai
gitu, aku pakai yang itu. Terus pertama kali aku dibeliin yang kayak gitu. Karena kan dulu emang tren banget gak sih? Iya, Zaman-zamannya Cherry Bell kayak gitu kan. Iya. Terus habis itu aku upgrade lah pas aku pertama kali pegang kelas 4 SD guys. Wow, kalau sampai SD udah pegang kelas smartphone. 4 SD ya kan. Itu sampai kelas 6. Ya. Terus kelas 6 aku udah gak pegang lagi, terus lanjut lagi ke kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP masih HP yang sama atau Beda. HP apa? Oppo. Oh, Kalau kalian tahu Oppo A3s tuh, coba kalian lihat deh. Oh, itu ya. pertama HP yang aku pegang kayak layar sentuhnya tuh kayak apa ya? Apa yang namanya tuh panjang gitu loh. Oh, iya. Kan kalau HP Cherry Bell kan kayak kecil, Kecil, ya. Dulu kecil. juga kalau nggak salah dulu juga aku sempat pakai HP ini guys. Kalau kalian tahu yang dilipet itu loh. Oh, HP dari HP Iya, lipat HP kan? lipat lah pokoknya, tapi nggak tahu aku mereknya apa, udah lupa banget itu pas dulu sih aku pegang-pegang gitu kan. Zaman-zaman dulu lah. Terus aku upgrade lah ke Oppo A3s. Nah, itu pertama kali aku pakai HP yang layar sentuhnya lumayan besar gitu kan daripada yang HP sebelumnya. Udah lumayan canggih lah. Canggih lah gitu kan. Ah. Terus upgrade lagi pas waktu di SMK. Kelas 1 SMK. Aku ganti ke iPhone 7. iPhone 7. Iya, Nah, terus itu pertama kali dibeliin. Karena kan dulu kan sebagai kita tahu kan kita generasi Z ya. ya Pasti zaman sekarang banyak banget kan yang pakai apa ya HP iPhone gitu yang kan. kelas Karena gitu. lebih canggih daripada HP-HP yang lainnya. Yang lain. Ya mungkin HP lain pun ada. Kita nggak membandingkan tapi mungkin HP lain pun ada. Cuman yang kita tahu generasi Z seperti kita kan pasti kita ingin banget kan kayak pengen punya HP iPhone seperti itu karena emang dari jelas kamera bagus, Ya, penyimpanan pun bisa, kayak dan lain-lainnya juga bagus kan. Nah, waktu pertama lagi booming-boomingnya iPhone, terus dibeliin iPhone 7. Itu iPhone 7 aku tahan banget sampai awal masuk kuliah guys, sampai semester berapa? 1 apa 2 Ya, gitu? 2 kan? Jadi kalian tau gak sih HP kalian Tahu, kecil yang itu kecil. yang itu kan yang orang-orang pada upgrade langsung begitu. Yang tipis banget. Iya, yang kecil pokoknya guys, iPhone 7 yang kecil. Terus aku puji Tuhannya baru upgrade lagi di semester 3 apa 4 ke iPhone 11. Jadi ini HP terakhir tuh sekarang. Ya mungkin nanti kita ada lagi HP bisa baru upgrade kan lagi. guys. Oh, berarti HP sekarang tuh HP iPhone berapa? Ini 11. HP iPhone 11. Wah, berarti Vio ini untuk dari kelas 4 SD mulai pegang smartphone mulai. itu hampir 4 atau 5 kali ganti Tiga handphone lah ya, tiga empat lah ya, 3-4 kali ganti gitu. Nanti ganti hitung ya. Lupa hitungannya sendiri. Hitung nanti Vio ini pakai smartphone itu berapa. Yes. Nah, nih dari kelas 4 SD pegang smartphone. Nah, dari 3 atau 4 smartphone ini kekurangan dan kelebihan dari smartphone yang selama ini Vio pegang itu apa aja? Kelebihannya banyak banget sih ya, karena kita juga bisa tahu dunia luar kayak gimana kan guys. Jadi seperti yang kalian tahu kan kalau generasi sekarang tuh nggak bisa lepas dari HP, karena HP ini penting banget untuk dari dunia pekerjaan, kita dunia sekolah apapun itu kan pasti bergantung dengan HP. Ya, betul. Nah, di HP ini pun kita bisa kayak melihat apa ya, banyak banget berita-berita terbaru tentang negara kita seperti mana, terus berita-berita tentang tempat-tempat wisata. Nah, kalian pernah nggak sih kalau lihat di apa ya namanya YouTube gitu ataupun TikTok misalkan Instagram ada video-video ini loh, video-video Reels wisata gitu ya. gitu. Jadi kan walaupun kita nggak melihat tempat itu tapi kita tahu kan Tahu, gimana itu tempatnya gimana. sih Ya, menurut betul. aku ya. Jadi aku tuh Sangat tahu. terbantu. Iya, apalagi kan tempat kalian tuh kan terkenal banget sama ini kan. Ya, betul. Wisata Sumba. sensornya. Jadi aku Budayanya sempat lihat tuh guys video-video tentang apa namanya tempat-tempat mereka dari gadget ini gitu. Itu sih kelebihannya menurut aku ya. Kan dulu kan internet itu kan masih susah-susah diakses ya. Iya. Nah, itu kalau dulu tuh kalau Vio pas pakai smartphone itu udah kayak lancar sekali internetnya atau apa gitu, sama yang sekarang tuh apa bedanya? Beda jauh banget sih, dulu cuma bisa SMS sih kalau aku dulu pas waktu kelas 4 gitu ya apa. Ya. Dulu kelas 4 aku cuma sekedar pegang karena ya mungkin Lucu-lucuan. kan ada game-game apa sih yang kecil Oh iya, dulu yang ya. kayak gimbut-gimbut gitu ya. Kayak gitu dulu kan cuma sekedar pakai itu aja sih. Terus lanjut lagi ke iPhone ke Oppo ya, Oppo Iya. A3s tuh. Nah, di situ udah mulai Udah meningkat. naik level Nah, udah lah. naik level kan. Maksudnya kayak kita bisa menjangkau kayak YouTube. Dulu kalian main Facebook gak sih? Main. Facebook. Aku juga Tapi aku dulu first social media. numpang kayak contohnya kakak aku yang punya akun, terus aku yang pakai main. Nah itu kan, jadi pas waktu aku
pindah Oppo A3s tuh bisa download Ih, apa asik banget. Facebook gitu loh. Jadi itu mulai dari situ kita memang. Oh, intinya sudah terupgrade ya guys ya. Iya. Nah, dari segi kekurangan nih dari HP apa Cherry, 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 ke Oppo, Oppo, terus ke iPhone. ke iPhone. Banyak sih kekurangannya, apa ya, dulu ya mungkin dari zamannya kita kan dulu segitu masih kayak bagus banget kali ya. Iya, Cuman betul. kalau untuk dibandingkan sekarang banyak banget sih perbedaannya, kayak Iya. kelemahannya juga banyak banget yang kita tahu kan. Dulu kan masih Cherry dulu kan HP cinit-nyit ya guys, masih kayak nggak ada Unyu-unyu Iya, gitu layarnya ya. tuh kayak gini guys, jadi nggak layar apa ya, dia tuh layar lipat juga kan. Heeh. Jadi masih pakai tombol-tombol gitu guys. Iya, Sekarang iya, kan betul. perbedaannya kan jauh banget. Ini kan udah canggih banget Lebih kalau sekarang. dipermudah, Iya kan? kan. Jadi apa ya? Kita nggak perlu pakai telepon ini guys. Apa yang kamu tahu nggak sih? Telepon kantor, Oh, ya, iya. telepon rumah, Telepon telepon rumah. umum Jadi gitu. sekarang kita mau telepon apapun kayak gini. Nggak perlu bayar pakai koin. Yes. Perlu sendiri. Ini udah gitu. zaman paling 2025 nggak sih guys? Iya. Makanya kita Pokoknya tahun 2025 serba teknologi. Nah, tuh. Jadi smartphone ini untuk dalam kehidupan sehari-harinya Vio ini sangat membantu ya. Bantu banget Saat sih. kita tarik dari Apalagi kita kan kuliah ya sekarang. Yes, betul. Ini sih penting banget, soalnya kan beberapa dosen juga ngasih tugas Lewat handphone. Ya, bisa diakses lewat smartphone juga. gitu guys. Tapi kalau nggak ada kuota nggak bisa diakses. Ya, itu itu. juga pentingnya. itu juga penting banget guys. Internet. Internet itu penting banget, kalau nggak ada itu nggak bisa ya. Nggak bisa Yes. diakses. Itu sih guys. Jadi kalau omong masalah HP, bisa lanjut ke sosial media, internet, dan banyak hal seperti itu. Nah, sekarang kita sudah saling sharing kan guys Yes. tentang awal mula pegang smartphone itu dari kapan, terus jenis apa, merek smartphone-nya atau handphonenya itu apa aja Apa, gitu. Nah, ini kan dari tahun ke tahun kan perubahan itu semakin ada ya, apalagi dong, jelas. zaman sekarang dan zamannya kita dulu Dulu. itu kan banyak banget perbedaannya gitu. Beda. Nah, kita tuh bisa lihat kan di sosial media itu banyak banget anak-anak zaman sekarang yang kelahiran dari tahun 2016 lah gitu, kayak zaman-zaman apa, permainannya kita sama permainannya mereka sekarang tuh beda sekali gitu kan. Kalau kita kan dulu kan main di sawah, main di lapangan, main layang-layangan. Pokoknya smartphone itu kalaupun ada tapi kayak mainnya hanya secukupnya aja kan. Nah, ini untuk Hilde sama Vio, untuk kalian melihat perkembangan teknologi yang sekarang dengan yang dulu, impactnya terhadap anak-anak di sekarang, anak-anak yang zaman sekarang tuh apa aja? Ya, mungkin dari saya duluan ya. Mungkin hal paling pertama itu yang menjadi dampak ketika kita sudah menggunakan smartphone yaitu misalnya kan masih kecil itu kan kita lebih banyak bermain sama teman-teman kan. Iya. Nah, ketika kita sudah diberikan smartphone, nah itu waktu kita lebih banyak habis ke smartphone ini seperti itu. Jadi masa kecil anak-anak yang sekarang itu menurut saya pribadi itu lebih dihabiskan ke HP. Smartphone. Ya seperti itu. Ya tidak bisa disalahkan karena kan orang tua dari anak-anak ini kan mungkin juga mempunyai pekerjaan lain atau kegiatan lain. Iya. Tapi sebenarnya harus ada edukasi Tentang itu ya ya. tentang beberapa smartphone edukasi ini, gitu ya. beberapa edukasi seperti itu. Jadi misalnya anak-anak itu boleh diberikan gadget itu setiap weekend. Nah itu salah satu rules dalam parenting yang mungkin sangat berguna sih menurutnya saya seperti itu. Kalau untuk Vio, Jawaban tuh sama banget ya kayak Hilda, cuman tambahanku kan di zaman yang sekarang ya, kita kembali lagi ke di zaman yang sekarang, semua orang pasti butuh banget gadget, apalagi HP ini kan. Mungkin ya di kalangan anak, kita bisa membedakan gimana di kalangan seperti kita sama di kalangan anak kecil. Ya, yang tadi Hilda bilang kalau di kalangan anak kecil mungkin itu ada beberapa waktu yang bisa mereka sempatkan untuk memainkan gadget tersebut. Jadi kita ngasih edukasi gitu ya. Jadi nggak setiap hari untuk mereka untuk megang HP itu. Kecuali kita ya. Kalau kita kalangan kita dewasa dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ya. Karena kan gadget ini penting karena dari beberapa berita ataupun pekerjaan kan kita dapat juga dari sini. Apalagi kita kuliah pun pasti penting dong gitu. Emang kalau misalnya ngomong soal gadget ini
banyak pro dan kontranya. Iya, seperti itu. susah juga sih ya. Susah ya kalau misalnya mau. Apalagi kita sekarang kan, maksudnya sudah di zaman modern yang apa-apa tuh selalu butuh gadget, smartphone. Dan takutnya nanti kemudian hari bakal lebih modern lagi dan bakal lebih update lagi. Itu sih Bisa yang jadi menjadi kita yang akan dikendalikan oleh smartphone, bukan gitu. smartphone yang kita kendalikan. Karena siapa sih yang dikit-dikit tidak pegang handphone? Pasti semuanya pegang handphone kok. Betul. Gitu. Jadi ya buat ini sih buat orang tua di luar sana ya lebih dijaga anaknya untuk tidak terlalu melihat handphone. Kecuali umurnya sudah cukup lah gitu. Baru dia bisa bebas untuk melakukan handphone itu untuk digunakan untuk apa gitu. Nah, seperlunya saja. Oke. Nah, udah ya guys ya, kita cukup serius nih bahas tentang smartphone. Dan sekarang kita kayak Masih lama nanti kita makin ini. Iya. Pembahasannya makin jauh. Kita coba tanya-tanya ya. Vio sama Hila nih pernah tidak sih sama kayak saya tuh kayak punya HP, tapi HP-nya selalu dipakai sama kakak main, terus kayak kalau main kita punya HP pribadi tapi selalu dikasih batas waktu untuk main, terus kayak kita ambil HP-nya main sembunyi-sembunyi gitu, terus kayak kalau pinjem HP gitu. Iya, kalau di sekolah tuh kayak dulu gitu ya. Iya, teman-teman kayak foto terus kayak pakai filter lucu. Kalian tahu nggak B216? Tahu. 360 nggak sih? Iya. Itu plus kan? Gitu. Itu tuh astaga. Apalagi kalau HP Samsung A9. Pokoknya ada yang HP Samsung yang kameranya tuh 2, yang kayak HP iPhone yang XL berapa tuh? Lupa deh. Itu tuh kalau udah download aplikasi B612 atau 360, wah itu filternya naudzubillah min dzalik. Kalian pernah gak sih pakai Iya. Pernah. Bener. Dan ini juga sih bener kata temen aku ini karena dari HP juga kita bisa ini nggak sih memotret beberapa dokumen dan kenangan. Nah, gitu kan. Jadi sebelumnya kan emang ada banyak banget kenangan ya dari SD. Aku juga dari SD walaupun SD pegang-pegang HP kayak gitu, aku tuh sering foto. Nah, itu tuh yang menjadi kenangan. Nah, gadget ini tuh bisa menyimpan kenangan kita tuh beberapa ini gitu. Iya ya. Itu sih. Dulu tuh HP yang paling booming nih, yang kalau yang Vio tahu pas dari zaman ke zaman. Apa tuh? Pertama kali Vio pegang HP nih. Oh, HP yang paling tahu. booming tuh apa dari mana? Dulu kalau misal teman-teman tahu ya, yang paling bener-bener booming dan paling katanya mahal. Iya. Dulu ya, BlackBerry. Iya sih. Canda. BlackBerry Itu sama Nokia. sama iya. Dulu Nokia sama BlackBerry itu BlackBerry kalau kalian sih. asal tahu ya, BlackBerry tuh yang touchnya ke sana gitu Iya, bertombol di gitu. bawah. Iya. Dulu papa aku punya itu zaman-zamannya dulu tuh zaman-zaman orang kaya nih. Orang pasti kaya, zaman-zaman zaman-zaman pegang itu. Zaman-zaman main BBM terus ting. Iya, Iya, guys. betul. Zaman-zamannya wah kalau punya HP tuh kaya nih, pasti. Pas padahal cuma FOMO aja sih. Gitu sih. Itu yang paling bener booming banget sih. Terus kalau pakai HP Nokia, yang paling boomingnya itu bukan karena HP-nya, tapi karena gamenya. Iya, game beberapa ya. Iya kan? Iya bener. Main game online itu tuh orang tua tuh kalau udah pegang HP kayak gini, tau nggak HP yang nggak ada kamera tapi ada sensornya. Nah yang penting ada game. Oh iya. Apa Itu banyak yang banget paling game-game hitam? dulu kan. Itu kalau di kampungnya Nini tuh bilang HP pakai lempar anjing. Sebutannya itu. Ya betul. Karena dia tuh dilempar pun nggak akan rusak. Karena mau gimana pun tetap ini. Iya. Kokoh tahu lah aku. gitu ya. Jangan Sebutannya kayak gitu lah ya. HP pakai lempar anjing karena HP ini tuh mau dibanting, mau dibuang sejauh manapun tidak akan rusak. Yes. Paling baterainya yang kepisah, Iya. casing belakangnya yang pecah, nanti dilem lagi pakai lem Cina campur abu dapur kayak gitu. Lucu ya. Coba Iya, berarti biar gadget tuh kokoh. banyak banget ininya ya, Iya. banyak banget keunikan dan banyak banget ini nggak sih model-modelnya. Aku dulu tuh gitu. pernah pertama kali pegang HP itu dibeliin sama mama pakai HP strawberry mereknya, HP Cina. Tapi sebagian kayak casing HP-nya di pinggir-pinggir itu tebel banget, tebelnya kayak gini HP-nya, tapi kecil kayak gini. Itu semua kerangka HP-nya itu dari besi. Sebenarnya HP itu apa namanya HP-nya? HP strawberry dibeliin sama mama. Nah HP itu hadiah karena Nini tuh selalu membantu mama tuh beres-beres rumah. Jadi hadiah gitu ya. Iya, tapi HP itu lucu ya? rusak gara-gara kakaknya Nini yang nomor 2 sama nomor 3 tuh berantem. Berantemnya itu sepele, gara-gara cuci piring kan. Oh. Jadi kan kakaknya Nini yang nomor 3 tuh perfeksionis orangnya.
Terus yang cuci piring itu kakaknya ini nomor 2. Dia tuh agak, ya intinya yang penting piringnya itu udah dicuci. Nah kakaknya ini nomor 3 tuh nggak suka yang kayak gitu dia. Ngomel lah dia sampai cuci ulang piringnya kan. Posisi HP-nya Nini yang strawberry ini dipegang sama kakak nomor 2. Terus dibanting? Bukan. Dan rumah dengar dia kakak nomor 3 tuh ngomong terus gitu. Kenapa dia mengomel? Berdiri dia di pintu dapur langsung dan wah. HP-nya nggak kena di kakak yang nomor 3, kenanya di pohon. Retak tuh HP. Astaga. Dari yang tebal begini jadi tambah tebal bang. Bengkak gitu ya. Udah tuh, akhirnya ini HP itu rusak. Masuk kelas berapa ya? SMP kelas 3 deh. Jadi kan mama tuh janji, nanti Nini kalau naik kelas 3, mama beliin HP kalau mama terima gaji pensiunnya bapak. Nini tuh udah seneng banget karena jadi impian apa di zamannya Nini, di zamannya Nini tuh HP yang paling booming itu HP Vivo. Tahu kan HP Vivo yang kayak belakang itu silver. Tahu. Yang kayak kelas-kelas VIP kayak gitu modelnya. Itu kan Nini pengen banget kan. Terus kayak apalagi filter-filter Vivo-nya itu bagus. Nah, terus mama tanya kan, Nini mau beli HP apa nanti? Terus Nini bilang, Nini mau beli HP Vivo mama gitu kan. Oke, nanti ya doa insyaallah semoga cair nanti uangnya terus beli HP. Sampailah di waktu mama terima gaji pensiunnya bapak. Tahu nggak HP apa yang mama beli? HP Evercross. Jangan Evercross nih. Sumpah, tahu nggak? Datang kan, Nini tuh udah berharap tuh mama pulang dari kota tuh beliin HP Vivo. Mama tuh sampai tuh di rumah sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu. Terus Nini bilang, mama hadiah untuk Nini tuh mana? Oh oke, sebentar ya, malam baru mama beliin gitu kan. Oke tuh, Nini tuh kayak oke, mama beliin HP sore kayak gitu kan. Paginya Nini tuh inget banget, paginya hari Minggu Nini tuh cuci piring di belakang kan. Mama tuh pergilah di bawah. Jadi kan di jalan besar itu ada satu kios, mereka tuh jual sembako sekaligus dengan barang-barang elektronik kan. Belilah mama HP Evercross. Datanglah mama. Nini, ini HP-nya. Nini buka gini, merek Evercross. Tahu nggak mukanya dari ya gini tuh kayak langsung gitu. Itu kayak hatinya ini tuh udah oh iya kalau memang mama nggak jadi beliin HP Vivo tuh kasih tahu gitu, jangan tiba-tiba beli HP yang kayak di luar dari ekspektasinya saya gitu kan. Akhirnya udah tuh coba-coba main HP itu, beli kartu, adaptasi sama HP itu. Bagus HP-nya, kameranya bagus, lumayan lah untuk di zaman waktu itu gitu untuk dipakai kameranya. Tahu nggak apa yang paling bikin menjengkelkan? Internetnya nggak bisa dipakai. Kok bisa? Nggak tahu. Wi-Fi only. Oh, Wi-Fi only. Dia Kayak iPhone ya? Tapi anehnya internetnya tuh bisa diakses kalau jam 12 malam. Itu sumpah ini tuh kayak Unik tahan untuk pakai HP itu sampai di Nenek lulus SMA, lulus SMP, Nenek ini terima amplop kelulusan. Terus itu kan bingung kan mau lanjut di mana. Terus sebagai hadiah kelulusan dibeliin HP Samsung A12 sama kakak di Bali. Wow. Itu guys. Gitu. Seru ya kita seru ya, bahas gadget kayak gini. Bisa melebar kemana-mana, Sampai banyak ke dunia edukasi. Yes. Itulah kita cewek-cewek kalau untuk ngebahas kayak gitu pasti Yes, mulai lah. jangkau kemana-mana. Betul. So guys, ini hampir berapa menit ya kita berbincang-bincang? Ini setengah jam. Adalah setengah jam gitu. Tapi seru ya. Seru. Dari setengah jam ini kita bisa saling mendengar cerita dan pengalaman dari Hilde, Tio, Hilde yang pertama kali pegang smartphone atau handphone itu gara-gara orang tuanya yang strict parents, terus HP Vivo. Ternyata Hilde ini selama hidup di umur dia yang mau menginjak 21 tahun ini dia baru 2 kali pegang HP. Yes. Keren banget. Dan ini HP Kedua. Ini Wow. orang tuanya berhasil berarti guys. Amin. HP Apalagi aja udah sama Nona. Dengar, HP aja setia. Apalagi Apalagi sama sama pasangan. Wow. Info. Iya kan? Jomblo niche. Iya. Ih. Nah, untuk Vio, Sorry. kalau Vio ini dari yang burik sampai yang VIP ini udah dicoba Yang semua sama dia. premium ya. Iya, Semoga guys. naik ke VIP ya guys. 15
Berapa? Amin, Yang paling 16. Tapi guys, dari semua perbincangan kami tadi tentang handphone atau smartphone itu, satu sih yang paling ini notice adalah ternyata smartphone ini memberikan manfaat yang baik dan yang tidak baik, atau bisa biasa kita sebut juga ada negatifnya, ada positifnya. Mungkin dari segi positifnya itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh, itu memudahkan kita sekali, dan hal-hal apa yang tidak kita ketahui di luar sana kita bisa akses lewat smartphone ini. Nah, tapi smartphone ini bisa menjadi hal yang negatif juga kalau kita tidak bisa menggunakan dengan cara yang baik. Seperti itu. Karena pasti juga teman-teman yang ada di balik layar ini juga pasti tahu kan efek samping dari smartphone itu apa untuk anak-anak game sekarang gitu. Bahkan ada juga yang bisa TED gitu gara-gara smartphone. Jadi untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang di luar sana, pergunakanlah handphone atau smartphone kalian dengan cara yang baik. Karena mungkin kita bisa membeli barang itu mungkin hasil keringat orang tua atau hasil dari keringat sendiri gitu. Jangan merugikan diri sendiri dan banyak orang, karena kalau kalian mati banyak orang yang akan susah. Ya, betul. Karena ya itu tadi, smartphone ini bisa memberikan dampak yang positif dan negatif. So, sama ya guys, imbang 50%. So mungkin itu sekian dari perbincangan kami, dan sampai jumpa nanti di podcast selanjutnya. Bye bye. See you.